Halo, selamat pagi Noval, Dinda, Anggra ini sama Lili. Hai, Hai kakak. halo. Sebentar ya, kita mau mulai dulu kelasnya. Ya, Oke. Kado coba absen dulu ya. Berarti siapa nih yang belum join ya? Selamat pagi, Lili udah, Anggra ini udah, Bagas Nur Kahfi belum. Kemudian Berlianto Nayara. Berlianto Nayara juga belum. Pak Gias belum. Terus Noval Raudatul, Noval sudah. Oke, ini Velika pindahan berarti ya Velika ya. Tutor aslinya siapa Velika? Kak Isa. Oke, sip. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi. Aduh. Nah, kan jadi kurang. Selamat pagi juga. Selamat pagi ya, Noval, Dinda, Anggra ini, Lili, sama Velika ya. Nah, hari ini kita akan mulai aja kelas kita. Udah pada sarapan belum? Ya, sudah. Udah. Udah Udah. ya, udah sarapan ya, Alhamdulillah ya. Nah, puji Tuhan, kalau misalnya ada yang belum sarapan, mau sambil nyemil boleh. Ya, jadi selama Kak Daud menerangkan, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, silakan. Apa? Selama menerangkan, kalau misalnya sambil mau nyemil boleh. Ya, nanya juga boleh. Oke? Sip, kita akan mulai saja kalau gitu kelasnya kita hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru mengenai string. Nah, di terakhir kali itu kita belajarnya tentang variabel ya. Nah, ini udah ada Bagas, udah ada... Oh, Edward pindahan lagi ya? Iya kak. Oke, nah berarti di minggu kemarin itu kita belajarnya mengenai variabel ya. Kada coba share screen dulu. Nah, oke. Udah kelihatan ya berarti. Nah, sip. Jadi terakhir kali itu kita belajar apa sih? Terakhir kali itu kita belajar mengenai variabel. Oh, mantap nih. Lili semuanya udah bisa ya. Terus ya kemarin itu variabel adalah eh, tempat nyimpan gitu ya. Jadi kayak kita punya kotak untuk punya wadah nilai ya. Nah, hari ini kita mau belajar yang baru namanya adalah string ya. Ada yang tahu apa itu string? Ada yang pernah dengar? Kemarin di minggu kemarin kayaknya kita udah pernah pakai kata itu string ya. Tapi coba ada yang masih ingat nggak apa itu string? Ada yang masih ingat apa itu string? Lupa kak. Lupa. Oke. Nah, jadi kalau yang namanya string itu adalah tipe data ya. Tipe data kalau misalnya yang biasa itu kan kita namanya adalah integer ya. Tipe data yang biasa itu integer, angka gitu ya. Nah, kalau string ini sifatnya lebih ke teks gitu. Jadi nanti kalian punya macam-macam teks gitu ya, macam-macam teks. Terus nanti kita bisa analisis juga. Kalau kemarin kan integer ya bisa kita pakai aritmatika ya. Kalau string itu kita bisa melakukan panjang huruf ya, terus mengambil sebagian dari string.
sama mencari substring ya. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Nah, gimana caranya? Coba kita lihat dulu detailnya ya. Aduh, sakit kakinya pada. Oke, sebelum itu kita coba review dulu sebentar ya. Variabel berarti tadi udah kita sebut ya, berarti variabel elemen data yang punya nama ya. Contohnya ngebikin kayak jam sama dengan 6 ini variabel. Terus operator mana yang dapat mengubah nilai variabel? Ada yang tahu? Coba misalkan Daud tanya ke Nova, operator mana yang dapat mengubah nilai variabel Nova? Masih ingat pakai apa kalau mau ngebikin nilai baru? Eh, Pakai tanda, kutip. tanda kutip, yakin, satu lagi. Ah, Kan ada kom- 3 bagian tuh. Satu, oh, dua, tiga nih variabel nih. Yang di tengah ini nih, apa namanya? titik dua. Ya, sama dengan ya. Betul. Jadi kalau misalnya pengen mengubah nilai variabel itu sama dengan ya. Nah, coba kalau berikutnya ini ke eh Lili. Lili kalau dari variabel ini mana yang dia itu kategorinya baik? Variabel yang baik itu yang nama variabel baik itu yang mana aja Lili? Bentar. Yang Judul mana? buku, judul Judul buku buku, total banyak siswa. banyak siswa, Hmm, udah dua aja. Bentar. Ya, Username oke. enggak. Username, betul, yes, yes. Nah, betul ya. Jadi username sama judul buku itu betul ya, Lili. Tapi total banyak siswa ini kepanjangan ya, dan sisanya betul Lili nggak pilih karena dia ada yang nggak jelas, ada yang singkatan ya. Nah, tipe data itu hari ini kita mau belajar yang bagian sini ya, string gitu ya. Ingat kemarin juga kita udah belajar mengenai input. Input berarti kita bisa masukin teks ke dalam apa? Kayak login aja gitu, masukin email sama password ya. Terus ada INT sama STR juga ya untuk merubah tipe data. Dan sekarang kita masuk ke string. Oke, jadi string itu apa sih? String itu kita bisa menentukan panjang, terus kita bisa memotong bagian juga, sama mencari. Pertama-tama yang perlu diingat adalah setiap fungsi ini perlu disimpan ke dalam variabel ya. Karena kalau enggak nanti ya buat apa? Kita nggak bisa panggil nanti ya. Nah, contohnya kalian pengen tahu panjang huruf dalam sebuah teks itu ada berapa? Nah, misalnya punya variabel masukan, ini tuh panjang hurufnya berapa sih? Pakai yang namanya fungsi len, ya. Jadi kalian bikin len, lalu panggil nama variabel stringnya, ya. Nanti yang kalian simpan ke dalam variabel position, itu akan didapetin 18. Dapat dari mana 18, Pak? Ini di print. Ya, ini berarti ada 18 huruf, gitu ya. Nanti bisa dihitung. Spasi, semuanya pokoknya di dalam tanda petik itu termasuk. Jadi dihitung aja. Oke? Nah, berikutnya kalau misalnya udah tahu panjang huruf, kita juga bisa mengambil urutan dalam sebuah teks. Misal, setiap huruf dalam teks itu punya urutannya masing-masing dan diawali dari angka 0. Ya, kalau misalnya kalian pengen ngambil urutan ke 0, ya berarti dia adalah huruf K. Apa yang terjadi kalau kita mau mengambil urutan apa? Mau ngambilnya lebih dari satu huruf? Ya, berarti nanti kalian tinggal bikin aja pertama variabel stringnya, kemudian kita tinggal slicing atau ambil indeksnya ya 0 sampai 19. Ya, artinya itu kalian akan memulai dari 0 titik 219 artinya sampai 19 nih sampai titik. Tapi yang 19-nya nggak termasuk gitu. Jadi nanti yang diambil cuma sampai area doang. Makanya kalau kalian print olahraga, kami pergi berlibur gitu. Ya. Gampang ya, itu yang slicing. Terus kalau find gimana? Kalau find ya dia mencari. Ada nggak sih kata paella di dalam teksnya? Ya kalau misalnya ada, misal di sini nih, ini kan ada kata paella nih. Yang kita dapetin adalah urutannya. Urutan pertama kata paella itu muncul di keberapa gitu. Ya contoh, kalian punya kami menyukai paella. Nah nanti dicari nih, oh ini ada paella nih. Urutannya itu muncul ke 14. Otomatis ya ini ya. Jadi kalian tinggal bikin aja variabelnya apa, dot find file ya.
Nanti dapat urutannya langsung. Kalau misalnya kata yang dicari nggak ada, misal kita nyari paella, terus katanya itu nggak ada nih dari variabel masukan, ya dapatnya minus satu. Otomatis ya. Itu kalian nggak perlu cari lagi dari awal. Oke? Halo Nayara, selamat pagi. Nah, kayak gitu ya. Oke, contoh kita punya variabel masukan satu nyaman, masukan dua hotelnya nyaman. Posisi satu masukan satu dot find nyaman, posisi dua masukan dua dot find nyaman. Berapa nilai posisi satu dan posisi dua? Coba ketik di kolom chat. Posisi satu berapa, posisi dua berapa ya? Misal posisi satunya nol, gini ya ketiknya posisi satu sama dengan nol, terus posisi dua sama dengan nol juga. Ayo coba tebak guys. Berapa nilai posisi satu dan posisi duanya? Posisi satu satu, oke. Yang lain mana lagi? Ada lagi. Cuma Lili dan Felika doang nih. Posisi satu satu, posisi dua satu, posisi dua 10. Oke, ya kita coba lihat ya, kita bahas ya. Jadi ternyata posisi satu itu minus satu. Kenapa tuh? Karena n kapital tidak sama dengan n kecil, ya. Nah, terus kalau posisi dua nyaman, betul. Tadi kayaknya Valika betul. Valika betul ya. Posisi duanya 10. Tapi ingat dimulai dari nol Valika ya. Jadi dia dapatnya 9. Pintar. Kayak gitu ya. Nah, gimana dong caranya biar kita nggak peduli mau huruf gede atau mau huruf kecil? Udah berarti kasih lower. Supaya apa? Yang kapital jadi huruf kecil. Ya. Jadi nanti saat kalian dot find nyaman huruf N-nya kecil, tetap dapat angka nol ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, semuanya boleh kita kerjain aja latihannya. Nah, nanti tolong dibuka yang modul satu lesson 3 ya. Modul satu lesson 3 ya. Berarti yang nomor 5 nih. Ya, dibuka yang nomor 5. Nanti nomor satu jawabannya ada 4 ya. Kemudian nanti yang gambar tolong dibaca dulu. Nomor 2 dan 3 itu ngetik. 4 nanti kita mulai ngoding bareng ya. Oke, yuk semuanya boleh langsung dikerjain aja. Login ke akun masing-masing dan silakan dikerjakan yang lesson 3 ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain ya. Yuk, ada sambil cek ya mana yang belum dibuka. Ada yang udah nonton Jumbo belum? Ada ikan datang. Oke, langsung dikerjain ya. Di sini yang belum login ada Nayara sama Anggra ini. Ya langsung login ya, langsung kerjain.
mendapatkan hidup yang berkualitas. Bisa semua nomor satu empat ya. Coba kado cek. Oh mantap. Lili udah ngerjain yang coding. Bisa nggak ini nomor satunya? Bisa. Bisa oke. Hmm, oke. Semua sudah di nomor 4 ya. Ya kita bahas yang nomor 4 kalau gitu. Oke. Oh, ada yang baru join nih. Kayaknya Gias. Halo Gias. Gias langsung dikerjain aja yang di lesson 3 ya, Gias ya. Langsung login, dibuka yang nomor satunya Gias. Sudah? Nanti nomor satu itu jawabannya ada 4 Gias. Nih, boleh langsung dibuka aja, dilihat di layar Kak ya. 2 menit lagi kita bahas nomor 4 ya. Coba kerjain dulu sendiri.
Oke, kita bahas ya. Sip, kita langsung bahas nomor 4. Oke, boleh minta tolong dulu dibacain sama Edward ya, yang nomor 4. Silakan Edward. Intern Core membuat perusahaan travel mengumpulkan ulasan. Dia seharusnya menulis program untuk berterima kasih kepada pelanggan dan mencetak panjang dari ulasan. Seseorang secara tidak sengaja menghapus sebagian dari kode. Selesaikan bagian yang hilang, program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, di sini dia mintanya adalah panjang huruf. Udah ada variabel panjang ya. Tinggal kita selesaikan aja nih apa yang hilang di baris 2. Cara pakai fungsi panjang adalah kasih len ya. Tinggal kalian kasih len lalu panggil variabel apa yang mau kita hitung panjang hurufnya ya. Ini kan ada di variabel masukan. Jadi len masukkan gitu. Oke, kalau nanti kita checklist masukinnya halo gitu. Halo yang 4 huruf. Ya, nanti dia akan dapat 4 juga di sini. Ya. Oke, cuma tambahin ini doang guys. Len masukan ya yang ini. Yuk, silakan. Langsung nanti di checklist aja ya, masukin halo aja supaya pendek. Kak Daud, Ya, kok nggak bisa di next? nggak bisa di next. Coba mana di share screen. Oh, ini kita nggak usah ada print panjang lagi, Lili. Yang print panjang ini hapus saja ya. Heeh. Nah, kamu checklist ulang. Halo aja. Ntar sih. Oke. Saya. Yang lain ada lagi yang belum bisa. Kayak bisa ya. Ada coba cek. Ntar siapa yang belum bisa. Hmm, hmm, hmm. Mantap. Bagas di nomor 7. Keren. Gias, bisa nggak Gias? Ini kamu masih belum login, Gias. Iya Pak, maaf belum mulai. Maaf belum. Oh, oke, oke. Sip, nanti kalau bingung tanyain ya. Sip, kita masuk ke nomor 5. Nah, eh, nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Anggra ini ya. Coba Anggra ini tolong baca. Benarkan error di program yang mengirim ruangan di bangunan hotel paling nyaman ke tempat penyimpanan. Tambahkan program dengan simbol angka yang sesuai dengan bangunan. Program harus mencetak hasil seperti gambar di atas. Thank you Anggra ini ya. Nah, dia pengen mengambil huruf di dalam eh, teksnya ya atau stringnya. Jadi dia pengen ngambil angka 2, angka 7, sama angka 9. Nah, PR-nya adalah kita perlu mengambil menggunakan indeks atau urutannya ya. Nanti kalian hitung-hitung aja nih. B itu berarti kan B itu 0, A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, angka 2 berarti 9 ya. Terus nanti urutan berikutnya, koma, 10, 11, 12, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Dah, gitu ya. Jadi 9, 2, 19. Kalau di checklist, jawabannya benar. Oke, tinggal mengambil menggunakan urutannya. Ya, ada pertanyaan dulu? Semuanya termasuk ya, mau koma, mau spasi, itu tetap kita hitung urutannya.
Kak mau tanya, kenapa nomor duanya 9? Tadi dihitung urutannya Anggra ini. B itu Oh, iya. 0, A itu 1, 2, 3, 4, sampai angka 2, urutannya ke 9. Kamu hitung satu persatu hurufnya ya. Oh, dihitung sama kutipnya ya? Apa enggak? Enggak dong, kalau kutip enggak termasuk. Oke, Langsung ke makasih Kak. huruf B. Iya. Mm-mm. Udah ya. Oke, coba Kado cek dulu lihat siapa yang belum. Kalau nanti bagaikan datang, angin akan Udah semua ya. Kita masuk nomor 6 ya. Sip, berikutnya boleh minta tolong dibacain sama em, Nova. Ya, Nova tolong bacain nomor 6 Nova. Intern John diinstruksikan untuk memotong bagian tentang pandangan laut dari ulasan. John bingung tentang nomor dan simbol di string dan tidak dapat menyelesaikan program tersebut. Benarkan error di program tersebut. Itu seharusnya mencetak ulasan seperti di gambar. Oke, thank you Noval ya. Nah, di sini dia pengen mengambil teks pandangan laut. Ada di mana pandangan laut? Ada di sini ya. Berarti PR-nya kita harus dihitung urutannya atau indeksnya. Ya, pandangan laut itu P-nya dimulai dari urutan pertama. Berarti 0,2 ya. Titik 2 sampai berapa? Hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti 13 nih. Ya, coba kalau kita langsung masukin 13 di sini apa yang terjadi? Oh, T-nya kepotong nih. Berarti kita tambahin satu lagi, 14. Ya. Nah, baru nanti dia jadi laut. Gitu. Ingat ya, yang di ujungnya harus ditambahin satu dulu. Baru nanti dia nggak kepotong. Oke? Yuk, langsung dibuat. Berarti cukup ditambahin yang mana? Cukup tambahin ini doang ya. 0,214 sudah beres. Pak, Ya. string, string itu apa ya? String itu yang ini, yang ada tanda petiknya, guys. Nih, pokoknya tipe data yang dikasih tanda petik atau berupa teks itu adalah string. Bisa nggak, guys, nomor satunya? Gak bisa, Ada 4 jawaban, guys. Coba kado cek ya. nggak tahu. Hmm.
nomor satu ini Empat jawaban, guys. apa? Tidak ada yang namanya. Ya, udah bisa semua ya. Mana-mana, guys? Coba share screen dulu deh. Atau ini Kak aja tampilin deh. Enggak deh, kamu aja yang share screen. Ya, kalian share screen ya. Berubah-ubah nih. Hmm, yang jangan dipilih itu ini jangan dipilih, ini juga jangan dipilih. Udah, sisanya dipilih ya. Yang simbol. Oke, kita langsung motik ya. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. 7. Oke, udah semua belum nomor? Nah, sip, oke. Bisa minta tolong dibacain dulu sama Nayara ya. Nayara tolong bacain yang nomor 7. Milik restoran tertarik tentang apakah klien menyukai spesialitas mereka, kue coklat dan barbeque. Tulis program yang menanyakan pengguna tentang hidangan yang mereka suka dan mencetak hasil pencarian seperti di gambar. Jika hidangan ditemukan, program mencetak nomor dari simbol dari mana hidangan dimulai. Jika hidangan tidak ditemukan, program mencetak minus satu. Ya, sampai thank you ya Nayara ya. Nah, berarti kita mau ngecek dulu nih ya, apakah hidangannya itu ditemukan atau enggak ya. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita tinggal bikin hasil satu itu diganti ya, hapus pastinya ya, dan kita tinggal kasih yang namanya find ya. Caranya berarti dari makanan satu ya, dari makanan kita tinggal kasih find, cari satu ya. Nanti kita buat yang kedua nih, hasil dua juga sama kayak yang di makanan satu gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya ya dia jadi cari dua ya. Karena di gambar tadi yang Nayara udah baca itu harus ada dua ya. Berarti kita bikin cari dua hasil dua. Dah gitu doang ya. Kita tambahin dari baris, bentar ini kado cek dulu. Misalnya barbeque. Nah, nanti yang kedua ada tuh nol, tapi kalau yang pertama minus satu karena dia nggak ada datanya ya, atau nggak ditemuin gitu ya. Oke deh, langsung dibuat aja dari baris 5 sampai 8 ya.
Ada, aku udah coba cek dulu siapa yang belum. Saya. Yes, Anggra ini bisa nomor 7. Kak, kenapa barbeque-nya -1 di saya? Mana share screen dulu coba. Sekalian sama Gias juga share screen ya. Ya, Gias sama Anggra ini share screen. Gitu. Eh, yang nomor 4 itu dia panjangnya ya. Berarti kasih line aja, Gias. Ini tinggal kasih line. Jadi caranya gimana? Caranya dia kayak gini ya. Line masukkan. Coba. Nah, udah, boleh langsung di checklist, Gias. Mana Anggra ini, bisa nggak? Hmm, iya udah bener kok. Udah, tes aja. Kamu ketik tes di sini. Nah, ntar checklist, tes lagi. Loh, masih salah. Ah, itu udah bener. Oh Sip. iya, benar. Terus, nah, Gias kalau yang itu dia angkanya aja, Gias. Dia urutannya ya. Berarti kan di situ ada 279 ya. Berarti kita tinggal ambil, kamu masukin aja 9, 12, 19. 9, 12, 19. Di dalam kurungnya ya. Ntar langsung kamu checklist aja. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Itu 0,214. Dihitung nanti urutannya ya, Gias. Oke. Nah, sip. Yang nomor 7, kado screenshot ke chat ya. Tuh, boleh dibuka gambarnya ada di situ. Oke, kita masuk ke nomor 8. Nah, nomor 8 berarti minta tolong dibacain sama. Oh, mantap. Bagas sudah bonus. Keren. Lili ya. Lili tolong bacain yang nomor 8, Lili. Tulis program yang menganalisis ulasan pelanggan. Ulasan yang panjang telah diunggah ke sistem. Kamu harus menulis program yang mencari untuk kata-kata tempat yang sepi dan enak. Cetak hasil sesuai dengan gambar. Perhatian, sebelum melakukan analisis, kamu harus membuat semua huruf di teks menjadi huruf kecil. Bagaimana jika klien menulis enak dibandingkan enak yang kecil? Oke, sip. Thank you ya, Lili. Nah, berarti kita harus membuat dia jadi huruf kecil. Berarti
masukkan dot lower ya. Dan kita tinggal buat berarti caranya sama kayak yang tadi ya. Dia akan membuat hasil satu itu sama dengan apa? Hasil satu itu kita bikin masukan kecil, dot point cari satu ya. Terus nanti yang hasil dua dia mencarinya adalah yang cari dua juga gitu ya. Nah, nanti tinggal kita print deh. Print cari satu, koma hasil satu, sama print cari dua hasil koma dua. Tuh ya. Nanti dia hasilnya ya udah seperti ini. Oke, kita tambahin yang ini ya dari baris 6 sampai baris 12. Ya, kalau ada pertanyaan silakan tanyain. Oke, sudah bisa semua? Oke. eh ada Nayara Gies Noval yang belum. Coba. Ada kesulitan?
Ya, coba mana boleh di-share screen. Nayara, Gia, sama Naufal ya. Coba share screen. Hmm, iya kok ini udah benar. Coba checklist ulang. Oh, masukan kecil, fine, hasil satu, cari satu. Oh, kenapa nggak bisa? Checklist ulang coba. Oh, kebalik Udah ini. bisa. Harusnya cari dulu. Cari satu, baru hasil satu. Baru Oh, kebalik ya, carinya dulu baru hasil. Naira sama Novel udah bisa, bentar. Pada cek. Naira masih belum bisa, tolong share screen Naira. Mm-mm. Eh, wah, Naira kalau coba kontrol dulu ya. Kamu klik tombol biru di tengah ini. Nah, coba checklist ulang Naira. Ini nggak usah pakai sama dengan. Checklist lagi. Oke, sip. Oke, udah semua ya. Sip, kita lanjutin lagi ke bagian yang baru ya. Nah, oke. Kita masuk ke bagian yang baru namanya adalah interpreter Python ya. Nah, interpreter Python. Ada yang tahu apa itu interpreter Python? Coba interpreter. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, gimana sih caranya komputer itu bisa ngerti bahasa pemrograman Python gitu ya? Gimana caranya dia bisa mengerti codingannya kita? Nah, itu kita pakai menggunakan yang namanya interpreter. Interpreter itu kayak kayak orang yang mengartikan gitu ya, orang translator. Nah, itu sama aja kayak interpreter gitu. Nah, jadi misalnya kalau kalian kan udah belajar mengenai input ya, input itu udah otomatis menjadi string, dan kalau misalnya kita tambahkan string dengan string, itu nanti digabung. Padahal harusnya 7 ya, 3 tambah 4 itu sama dengan 7 ya. Nah, gimana caranya tuh supaya dia bisa berubah menjadi 7? Kita perlu tahu dulu komputer itu cuma ngerti satu dan 0 aja ya. Sebenarnya dia cuma ngerti dua karakter ini doang ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen ngebukin print, mungkin print itu di dalam bahasa komputer dia 1011 gitu ya. Yang mana kita nggak mungkin kalau misalnya coding pakai 10 ya. Nah, makanya kita perlu menggunakan si interpreter ini yang ada di Python. Jadi otomatis dia langsung ditranslate gitu ya. Jadi kalian coding pakai Python, ntar dijalankan nanti langsung ditranslate jadi satu dan nol. Ya, itu menggunakan interpreter. Ya. Nah, jadi yang tadi gimana? Yang tadi itu kalau yang perlu diingat adalah string tambah string ya udah nanti dia digabung. Tapi kalau misalnya angka tambah angka ya berarti nanti dia dijumlahkan ya. Ntar kalau yang di awal tadi supaya dia bisa dijumlahkan berarti tinggal dirubah ke dalam int. Oke? Ntar ya udah tinggal langsung di program ya dia nanti jadinya penjumlahan bukan jadi penggabungan lagi ya. Nah, dari tadi mungkin kita pakainya int. Kalau misalnya pakai str gimana? Sama aja, tapi yang str ini tujuannya untuk menggabungkan gitu. Misalnya dari yang hari terus bulan itu dirubah ke dalam string, kita bisa gabungin pakai plus ya. Nanti hasilnya seperti apa? Jadi 14.11 gitu.
Oke? Nah, jadi yang perlu eh, diperhatikan adalah kalau plus itu digabung, kalau kali itu nanti pengulangan string. Coba kalau misalnya Kak Daud bikin string 3 tambah string 3 sama string 3 kali 3. Yang atas hasilnya berapa, yang bawah hasilnya berapa? Atau jangan gini deh, gini aja guys. 3 kali 3 sama string 3 kali 3. Nah, yang atas berapa, yang bawah berapa? Coba langsung diketik di chat atau mau dijawab langsung juga boleh. 9 sama yes, kayak gitu ya. Jadi sesederhana itu, oke? Itu yang kita sebut sebagai perkalian string dan juga penjumlahan string, ya. Oke deh, itu aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung kerjain latihan ya. Ya, kalian bisa langsung masuk aja ke nomor 6. Nah, nanti di nomor 1 kita coba kerjain. Itu nomor 1 ada 4 jawaban. Nomor 2 nanti dipindah-pindahin ya. Dari atas ke bawah. 3 dan 4 ketik. 5 nanti baru kita mulai ngoding bareng. Oke? Yuk, silakan boleh langsung kerjain nomor satunya. Hmm, hmm, hmm. Sudah? Nah, yang nomor 2 itu dipindah-pindahin dari atas ke bawah ya. Coba kalau cek dulu deh. Siapa yang belum ya? Ya udah semua ya, nomor 1 ya. Nah, nomor 2, oh mantap. Dia sudah bisa sendiri. Keren. Nah, nomor 2 ini dipindahin ya. Jadi, mana yang mencetak sebuah string, mana yang angka, mana yang error. Ya, yang string sama angka ada 2 masing-masing. Yang error ada 1. Ya. Nanti tinggal dilihat aja hasilnya seperti string tambah string ya jadi string. Terus nanti kalau angka ya udah angka tambah angka. Terus nanti dirubah pakai integer. Dan yang error adalah string tambah angka. Itu nggak bisa ya.
Sudah bisa dipindah-pindahin nomor 2. Nah, nanti kita langsung bahas nomor 5 ya. Oke, kalau coba cek. Sip, udah semua ya di nomor 4 ya. Oh, tinggal Nayara. Nayara bisa nomor 2 dipindah-pindahin dari atas ke bawah Nayara ya. Drag and drop di kelompok-kelompokin. Oke, sudah ya. 3 dan 4 kita bahas yang nomor 5. Nah, Gias boleh minta tolong bacain yang nomor 5, Gias. Salah satu intern mencoba memprogram pencarian ulasan dan menulis program untuk menggabungkan data menjadi satu permintaan pencarian. Pada akhirnya, dia membuat banyak masalah dengan string. Benarkan error di program tersebut. Seharusnya program mencetak permintaan seperti pada gambar. Oke, thank you, Gias ya. Nah, berarti kita lihat baris 1, 2 udah benar. 3 nih, tanda petiknya harus serasi ya. Kalau awal 2, akhir 1 ya berarti disamain aja jadi 1 dua-duanya. Nah, nanti kalau misalnya masih ingat tadi gimana cara menggabungkan string, cukup dikasih tanda tambah ya. Jadi yang perlu dinotis ada di bagian sini ya. Kota tambah slash, terus slash tambah distrik, terus distrik tambah slash, slash tambah rating ya. Ntar tinggal kita checklist hasilnya, nanti misalnya kotanya Bandung, terus distriknya Jabar, terus ratingnya 5. Nah, ya udah berarti Bandung Jabar 5 ya. Oke, cukup tambahin yang ini ya, yang baru sempat sama tanda petiknya dirubah.
Oke, sudah semua? Kita coba cek ya. Oke, semua sudah nomor 5. Noval masih belum nomor 5-nya. Di share screen Noval coba lihat. Sudah, Ya. Udah. ya sudah. Nah, kamu belum ngomong udah di mute lagi. Udah berarti ya. Kalau udah lanjut ya nomor 6 ya. Nah, nomor 6 berikutnya minta tolong dibacain sama eh apa yang belum baca berarti? Pelika ya. Pelika tolong baca Pelika. Yang warna biru ini ya, dinyalain mikrofonnya. Oke, Pelika belum ada suaranya. Berarti tolong dibacain lagi aja sama eh Lili ya. Lili tolong bacain. Direktur dari Bunga Matahari menyimpan data tentang pelanggan yang meninggalkan ulasan di dalam database. Nomor telepon personal, nama, dan lokasi liburan klien dikumpulkan dengan baik. Programmer yang menulis program tidak tahu cara bekerja dengan data type. Benarkan error supaya program bekerja seperti digambar. Thank you Lili ya. Nah, berarti baris satu udah benar, dua nih ya, kasih tanda petik, tiga juga kasih tanda petik, dan data klien itu kan digabung tuh, berarti kita kasih STR, STR nomor ID, ditambahin garis miring ya, kayak yang tadi, ditambahin nama keluarga, tambahin garis miring, tambahin tour. Ya, udah deh. Kalau kita checklist, nanti jawabannya benar ya. Gitu. Cukup tambah benerin yang baris 2 3 4 ya. Pak, ini nomor Udah. 7. Nomor 7 bentar. Habis ini kita bahas ya. Mantap. Coba kado cek. Oke, mantap. Bagas sudah bisa nih nomor 7. Nayara bisa nggak nomor 6 ya? Sama Naufal. Ada kesulitan? Sudah, sudah Gak Pak. ada bisa ya? Kayak Nayara bisa? Coba mana di share screen? Apa salahnya?
Sama Novel juga kalau misalnya masih belum bisa share screen aja. Hmm, ini tanda petik Nayara. Checklist. Sip. Novel udah bisa? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Kita lanjut. Berikutnya. Nah, minta tolong lagi dibaca sama Anggra ini ya. Anggra ini tolong bacain. Direktur Bunga Matahari mau memberikan bonus kepada karyawan yang namanya telah disebutkan di ulasan. Tulis program yang memotong bagian nama karyawan dari ulasan dan menggabungkan mereka menjadi satu string. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Ya, thank you Anggra ini ya. Nah, kita mau mengambil apa? Kita mau mengambil Kate sama Jim di sini ya. Nah, kalau pengen ngambil Kate sama Jim, kita lihat dulu di sini. Oh, ini ada Kate, ada Jim. Kita berarti hitung urutannya ya. Kate itu mulainya dari 0 sampai 0, 1, 2, 3. Nah, berarti tambahin 1, 4. Jim, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mana sih? Ini kan 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ya. 9 sampai 10, 11. Berarti tambahin jadi 1 ya. 9 sampai 12. Nah, ini tinggal di print deh kayak di gambar. Print hadiah kan bonus. Titik 2 panggil variabel hasil ya. Hasilnya itu sama dengan nama 1 tambah slash tambah nama 2 ya. Nanti di sini hasil. Dan kalau checklist, nah hadiahkan bonus get gym. Oke, gitu ya dari baris 2 sampai baris 5. Silakan. Yuk, satu lagi terakhir nomor 8. Pak, Pak Daud, Ya, ini teh yang nama satu kenapa masukannya jadi 0 sampai 4? kan yang mau ngambil cat. Kita mau ngambil cat berdasarkan urutannya. Yes. Pak, Urutannya bukan si cat nol itu, sampai hmm, tiga, bukan 0 sampai 3. bukan. Kalau 0 sampai 3 nanti cuma sampai T. Dia Oh emang gitu. harus ditambahin 1 di ujungnya. Ya. Kalau misalnya mau apa ngambil substring, itu harus ditambahin 1 di ujungnya ya. Oke. Oke. Sudah semua nomor 7, tinggal ke nomor 8 ya. Ah, mantap. Bagas sudah bonus lagi. Keren nih, Bagas. Ngegas banget. Bagas ngegas. Eh. Naufal bisa nggak nomor 7? Sudah, sudah. Nggak bisa share screen, Naufal. Sudah. Oh, udah bisa. Oke. Kita lanjut ya, berarti nomor 8 terakhir. Boleh minta tolong dibacain lagi aja sama Naufal ya. Naufal tolong bacain yang nomor 8.
Mengumpulkan ulasan negatif adalah tugas yang penting. Mereka bisa membantumu memahami apa yang harus diperbaiki. Tuliskan program yang menanyakan klien tentang penilaian mereka tentang perjalanan mereka. Menanyakan apa yang tidak mereka sukai. Menggabungkan penilaian dan harapan mereka menjadi satu string dan mencetak ke layar. Rancang program supaya bekerja seperti di gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal buat ke di gambar ya. Pertama, di sini adalah nilai aja sama dengan input. Nih, tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Titik dua, terus kita tinggal buat lagi input berikutnya. Apa? Review aja ya, ulasan sama dengan input lagi. Apa yang tidak kamu sukai? Nah, terus tinggal kita print deh. Printnya apa? Printnya tinggal digabung aja nilai, ya, terus ditambah strip, terus ditambah ulasan. Jadi nanti biar ketiganya digabung ya. Kalau kita cek, 3, 4, udah 3 strip 4. Gitu ya. Buat kayak digambar, lalu tinggal digabungin pakai strip. Oke, yuk silakan. Sudah? Waduh, coba cek ya. Oke, oke, oke. Sip, udah selesai semua. Oke, sip. Nah, jadi itu aja untuk kelas hari ini ya. Jadi kalian sudah belajar mengenai string. Ya, string itu apa? String itu berarti teks ya. Di mana teks itu bisa kita lakukan seperti aritmatika juga ternyata.
bisa hitung panjang huruf, mengambil substring, mencari, sama membuat jadi huruf kecil. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan coba praktekin kombinasi ya, yang namanya konstruksi bersarang. Kalian akan menggabungkan beberapa fungsi sekaligus, gitu. Ya, sebelum kita tutup, kita foto dulu. Semuanya boleh nyalain kameranya. Yuk, kita foto dulu yuk. Oke, dalam hitungan 3 ya, kita foto ya. Semuanya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Saya itu aja untuk kelas hari ini ya. Naufal, Gias, Lili, Nayara, Edward, Anggraini, Kalika, sama Bagas. Bye-bye. Happy weekend semuanya. Ya, Dah. dadah, dadah. Terima kasih ya. Makasih, Misal.